Property, saya Rizka Martina, CEO and Founder Hekalen. Saat ini saya kembali akan berbagi mengenai pertanyaan yang tadi ditanyakan di sebelum video ini. Tadi Bapak Ibu saudara-saudari bisa sama-sama baca. Yang ditanyakan adalah apa perbedaannya pajak untuk developer properti pribadi dengan developer properti berbadan usaha. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di vlog-vlog saya sebelum-sebelumnya ada tuh judulnya perbedaan developer properti pribadi dengan developer properti badan usaha. Memang di situ saya sampaikan bahwa part selanjutnya kita bicaranya itu adalah mengenai pajaknya. Nah, tetapi karena sudah ada yang menanyakan, maka di sini sekalian saya bagikan. Oke. Nah, kita sekarang adalah berbicara pajak jual beli properti. Apakah itu properti dia bisnis atau properti pribadi seperti itu. Nah, Pak Bu, maka sekarang saya mulai dulu dari akarnya dulu. Selalu saya memulai segala sesuatu dari akarnya dulu. Dari hulunya baru kita bicara ke hilirnya, dari akarnya baru kita bicara ke buahnya. Nah, akarnya selalu saya sampaikan dimulai dari legalitas ataupun status hukum kepemilikan tanah. Oke, nah kalau kita bicara legalitas kepemilikan tanah kaitannya dengan pajak, apa perbedaan pajak developer properti pribadi dengan pajak di developer properti badan usaha seperti yang ditanyakan di salah satu komen di salah satu video YouTube channel ini. Nah, tentunya kalau dia atas nama pribadi, kita lihat di kartu NPWP-nya. Saya ulangi, di kartu NPWP-nya nama wajib pajaknya adalah misalnya Suhartili ya kan, atau Suharti kan begitu ya, Suharti aja biar gampang. Nomor NPWP-nya 123 sekian. Itu pribadi. Berarti di akta jual beli kalau tanahnya belum sertifikat, di akta jual beli atau di petok C, di verbondingnya, di GIRIK, di sporadik, SPPT pemilikan tanah dan lain-lain, namanya adalah pribadi. Maka mengikuti NPWP-nya adalah pribadi. Namanya siapa? Suharti. Itulah developer pribadi. Itu dia. Nah, kalau dia developer badan usaha, berarti di NPWP-nya, tahu NPWP ya, kartu NPWP, nomor pokok wajib pajak, itu adalah nama badan usaha. Misalnya nama PT 7 Properti Bersama. Di NPWP-nya namanya PT Heka Properti Bersama dan lain-lain. Atau nama yayasan ini, koperasi ini. Intinya ada akta pendiriannya. Jadi kalau misalnya nih, saya punya perumahan, tapi developer pribadi. Berarti di NPWP-nya adalah NPWP atas nama pribadi saya, misalnya Rizka Martinawati Lokasi Tepu. Nah, lalu ada juga atas nama badan usaha, atas nama PT saya, misalnya PT Heka Properti Maju. Beda kartu NPWP-nya ini dulu satu. Supaya dari akarnya kita paham dulu. Kalau dia sama-sama sertifikat, berarti nama di sertifikat beda. Di sertifikat di sini tadi pribadi nama Rizka, di sini PT Heka. Berbeda, walaupun yang punya ya itu aja gitu. Tetapi dalam tata cara registrasi pajaknya dan pelaporan pajaknya berbeda. Maka di sini kita bahas, sebelum kita bahas perbedaannya, jelas dulu posisinya. Oke, nah sekarang kita mulai perbedaannya. Kalau tadi dia pajak pribadi dengan perbedaan pajak badan usaha. Pajak pribadi ya seperti kita tahu pelaporan pajaknya itu setiap bulan Maret. Saya nggak tahu kalau ada perubahan ya, karena biasa yang melaporkan kan bukan saya. Biasa kalau pribadi itu dilaporkan pajaknya bulan Maret. Kalau dia badan usaha dilaporkan pajaknya di bulan April. Itu dari waktu pelaporan pajak. Nah, kemudian kalau dia pajak pribadi, nah yang kedua, kalau dia pajak pribadi, Pak Bu, misalnya Bapak Ibu punya perumahan nih ya kan, punya perumahan, misalnya satu rumah dijual harganya itu misalnya 1 miliar misalnya, biar gampang hitungnya 1 miliar. Jadi itu ternyata dalam setahun lebih dari 5 rumah yang laku. Berarti 1 miliar kali 5 miliar kan begitu. Kalau dia tadi pajak atas nama pribadi, berarti pada waktu nanti kita melaporkan pajaknya,
terlapor pajaknya adalah si pribadi ini tadi. Jelas ini Bapak Ibu ya. Terlapor pajaknya adalah si pribadi ini tadi. Oke. Nah, jadi kalau pajak pribadi Pak Ibu jual properti, kan sebelum konten ini yang sebelumnya itu kan saya membagikan perbedaan juga tuh developer properti pribadi dan badan usaha terkait apa itu saya kurang ingat ya. Nah, kalau tadi dia pribadi, Bapak Ibu jual properti itu tidak kena PPN. Tahu ya PPN, pajak pertambahan nilai. Kalau teknis itu kan ada yang mengerjakan ya. Kalau saya bicara secara itunya saja, secara langitnya aja. Nah, kalau nggak salah sekarang 10% apa 11% ya pajak PPN ya. Misalnya nih, kita bilang misalnya nih sudah 11%, karena kan sebelumnya 10 ya. Tapi kalau jadi pajak pribadi tadi, dia jual properti, misalnya tadi 1M, nggak perlu dia kenakan PPN. Itulah kalau di sertifikat atau NPWP-nya tadi pribadi. Dengan pengecualian maksimal 4,8 miliar. Jadi lewat dari 4,8 M omsetnya sudah kena lah PPN-nya. Tapi di bawah itu, di bawah 4,8 nggak perlu bayar PPN konsumennya kalau mau beli itu properti. Berbeda dengan badan usaha mau omset berapapun, begitu laku berapapun harus kena PPN, pajak pertambahan nilai berapa? 10% atau 11% bisa cek yang terbaru sekarang ya. Tapi kan saat ini kan posisinya PPN sedang di-free-kan, sedang digratiskan oleh pemerintah. Jadi itu bedanya. Kalau Bapak Ibu tadi atas nama pribadi, di sini kita bicara developer properti pribadi, Bapak Ibu jualan rumah, tadi kan 1M, berarti 4 rumah laku, yang kelima, Bapak Ibu itu harus membuat PPN-nya ditambahkan di harga jual. Yaitu 1 miliar ditambah PPN-nya 11% berapa? 110 juta. Sehingga ketika pertandingan yang ini 1M, developer pribadi, sebelahnya ada developer badan usaha, ini juga jual 1M, cenderung konsumen akan ke sini. Kenapa? Karena dia misalnya ketika omsetnya masih di bawah 4,8 belum kena PPN. Di sini developernya mewajibkan nih PPN 11%. Kalau misalnya lagi nggak digratiskan seperti dulu-dulu kan begitu. Jadi ketika Bapak Ibu jadi developer properti pribadi, ada satu keuntungannya tidak kena PPN. Misalnya harga jualnya itu 300 juta lah. 300 juta kan berarti dia laku 10 unit masih 3M. Ya kan? 20 unit, 15 unit laku itu masih aman, nggak usah pakai PPN lah. Intinya ketika dihitung 4,8 dibagi 300 juta, sekian tuh. Lewat dari situ harus bayar PPN. Nah, kalau si developer badan usaha, mau berapapun dia, belum sampai 4,8, dia harus bayar PPN si konsumennya. Karena itu terkait dengan pertandingan jualan. Ketika di sana nggak bayar PPN, di sini bayar PPN, konsumen kan milih ngapain kita bayar PPN, kan gitu. Kalau bisa lebih hemat, pilih saja yang di sana. Nah, itu dia perbedaannya Pak Ibu. Kalau dia tadi developer properti pribadi sampai penjualan 4,8 miliar tidak kena PPN. Kalau badan usaha mau penjualannya berapa? 100 juta pun udah kena PPN. Dengan catatan memang di sertifikat dan NPWP-nya badan usaha. Karena kadang itu di lapangan PT-nya PTA, nama di sertifikat masih perorangan. Ada itu beberapa di lapangan terjadi. Oke? Nah, itu satu. Kedua, pasti berbeda persentasenya. Kalau dia pribadi melaporkan kan tadi di bulan 3. Ya kan? Di bulan 3 melaporkan pajaknya kalau dia pribadi. Kalau tadi badan usaha dia melaporkan di bulan 4. Jadi kalau pribadi dia melaporkan lapor pajaknya, bayar pajaknya pribadi udah cukup tuh, itu aja. Dia pribadi juga sebagai nama di NPWP kan begitu. Tapi kalau badan usaha, bayar lapor pajaknya itu bulan 4, di luar melaporkan atau membayar pajak untuk nama-nama pengurus di PT. Direkturnya juga bayar pajak yang di bulan 3 kan, komisarisnya juga bayar pajak. Jadi bayar pajaknya itu beda di sini dulu. Oke? Nah, Bu, berapa bayar pajaknya di bulan 3 dan di bulan 4? Nah, di sini dia Bapak Bu. Kalau tadi dia pajak usaha, pasti di bulan 4. Berapa sih bayar pajaknya untuk properti? Nah, untuk developer properti pribadi tadi ataupun badan usaha, ini kita baru sama nih. Kalau tadi kan dalam hal PPN ada perbedaan. Tapi dalam hal pajak penjual, di pajak properti kan ada pajak jual, ada pajak beli. Di pajak penjual, itu kalau dia rumah subsidi,
Rumah subsidi artinya rumah yang harganya ada batasan maksimal ditentukan oleh pemerintah. Misalnya Bodetabek, Bogor, Bekasi, Tangerang itu maksimal 185 juta. Maka semua rumah yang jual harga maksimal 185 juta, pajak penghasilannya, pajak penjualnya adalah 1%. Kalau pajak pembeli kan yang bayar bukan developer, yang bayar si konsumen, kan begitu. Maka kalau Bapak Ibu nih developer properti pribadi, bangun rumah subsidi, pajak untuk setiap ada transaksi, setiap ada akad itu adalah 1% dari 185 juta. Artinya 1,85 juta, begitu Pak Bu. Nah tapi kalau tadi dia non subsidi, pajaknya itu 2,5%. Nah berapa yang dibayarkan PPh-nya di bulan 4 ataupun di bulan 3 tadi? Pajak penjual di dalam peraturan menteri tahun 2016, bisa koreksi kalau ada peraturan menteri terbaru terkait pajak khusus jual beli tanah bangunan, itu adalah final. Artinya itu udah terakhir pajaknya. Pajak final pembayaran ke negara. Kan seperti itu kan, kalau misalnya saya juga punya bisnis interior. Saya juga punya bisnis interior, saya juga punya bisnis kontraktor. Itu beda lagi tuh Pak Bu. Itu kalau kontraktor itu setiap bulan 4 kita bayar pajak 4% ke negara. Bisnis agent properti yang saya ada itu bayar pajaknya beda lagi. Beda dengan developer properti. Bulan 4 kita hanya lapor, tetapi pajaknya yang terakhir final adalah yang pada waktu bayar pajak penjual. Itu adalah final sesuai peraturan Menteri Keuangan tahun 2016. Kalau ternyata saya salah, ada peraturan menteri terbaru, boleh dikoreksi. Nah, jadi dalam hal PPN, dalam hal PPh, itu tadi 1, kedua. Dulu saya pertama kali jadi developer itu perumahan saya pertama 400 rumah itu subsidi. Notarisnya PPAT-nya nggak paham itu. Dia bayarkan pajak rumah subsidi saya itu 2,5% dari harga jual. Itu udah ratusan unit tuh dia bayar, baru saya disampaikan orang BTN, luar biasa Bu Rizka ya, rumah subsidi bayarnya pajaknya komersil. Saya nggak tahu, karena pemain baru dulu kan. Saya kasih tahu notaris PPAT yang mengakatkan, malah saya dimarah-marahi. Itu kan begini-begini, akhirnya saya ganti notaris. Makanya pentingnya Bapak Ibu kalau berkolaborasi, berpartner itu cari yang udah pengalaman. Kalau nggak rugi tumpur minus, harusnya saya bayar 1% per unit, jadinya 2,5% tuh tahun 2018 2019 tuh saya ingat. Kita mau marah notarisnya ya, jadi saya ikhlaskan, saya anggap belajar. Nah jadi itu dia Pak Bu. Jadi dalam hal pajak itu tadi, perbedaan pajak developer properti pribadi dan badan usaha sudah saya paparkan. Nah di luar itu ada pajak developer lain itu kalau dia itu perumahan mewah, kalau nggak salah 20 miliar itu ada lagi kena pajak barang mewah. Itu berbeda lagi. Itu dibayarkan oleh pembeli. Jadi yang saya bicarakan sini hanya pajak si developer aja. Beda dengan pajak si pembeli. Pajak pembeli tanggung jawab pembeli. Namanya BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu tanggung jawab pembeli. Walaupun kadang sudah all in. Kadang kan kelihatan iklan-iklan developer 5 juta all in. Berarti kita yang bantu dia untuk bayar pajaknya. Walaupun itu sebenarnya tanggung jawab dia. Nah, jadi di situ dia bedanya Pak Bu ya. Jadi ya perbedaan pajaknya tadi adalah pelaporannya kapan, PPN-nya, manajemen PPN itu harus diperhatikan di developer properti pribadi. Kemudian pelaporan PPN itu adalah tanggal 15 di bulan selanjutnya. Ada alumni saya bilang, kami udah jual Bu lebih dari 4,8 M, tetapi nggak ada ini kok, nggak ada PPN semuanya. Itu biasanya tuh random Pak. Saya pernah itu dapat panggilan pajak juga kan terkait PPN. Gara-gara kita udah akad, langsung dibayarkan bank, dipotong bank dari pencairan akad itu, dibayarkan bank buat bayar pajak tuh, pajak penjual perumahan komersil. Terus saya dipanggil sama kantor pajak. Kenapa tanggal 15 selanjutnya itu nggak dibayar? Saya bingung dong. Orang ini kalau komersil itu kan akad KPR Indian baru cair tahap 1 itu sedikit Pak Bu. Dipotong lagi 11% PPN. Shock. Bingung saya kan, loh saya nggak tahu itulah kalau banknya juga bank pemain baru yang perjanjian kerja sama KPR. Saya bilang bagaimana mungkin, saya baru cair berapa persen, 20%, 30% lu potong lagi buat bayar pajak. Kalau udah cair 100% dari bank boleh lah. Lalu nggak bisa. Nah akhirnya dia terjadi pertengkaran waktu itu, dipanggillah pimpinannya. Waktu itu disampaikan ke saya, pajak pertambahan nilai rumah komersil tadi yang 2,5% itu dibayarkan setelah serah terima kunci atau setelah akta jual beli. Nah,
Jadi waktu itu saya selamat dong. Kenapa? Kan belum serah terima kunci. Saya bilang datang aja ke perumahan saya kalau nggak percaya. Belum ada yang serah terima kunci. Akhirnya saya tidak membayar PPN dengan denda-dendanya waktu itu. Nah, jadi di sini Pak Ibu, hati-hati. Kalau yang komersil itu yang akad KPR inden itu kan tahap 1 itu nggak langsung dibayar full oleh bank. Enggak, masih sedikit itu. Jadi jangan langsung dibayarkan pajak penjualnya yang PPH tadi. Ketika masuk PPH ke sistem pajak, dan ini terhitung komersil, dia tunggu bulan selanjutnya pembayaran PPN-nya. Tunggu serah terima lah baru bayar. Itu yang saya dapat waktu saya pertemuan dengan kantor pajak. Dan itu dulu itu awal-awal saya jadi developer dan belajar. Oleh karena itu, hati-hati kalau Bapak Ibu nanti kerjasama dengan bank, kasih tahu sama banknya, jangan langsung main bayar ya, belum serah terima gitu. Buktinya serah terima apa? Berita acara serah terima rumah, ada tanggalnya di situ. Baru bulan selanjutnya kita bayar PPN. Nah, seperti itu Bapak Ibu, supaya dalam hal pajak ini pun waktu kita pelaporan di bulan 4 tetap harus ada kita buat laporan keuangan, walaupun laporan keuangan internal dan lain-lain. Nah, kalau ada yang kurang karena saya bukan ahli pajak, saya juga hanya sebagai wajib pajak yang sama-sama melaporkan pajak, ya silahkan dikoreksi oleh Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam positif, salam